Pernah kepikiran nggak gimana caranya ngajar olahraga tapi fasilitasnya super terbatas? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah rencana pelajaran yang luar biasa. Rencana ini menata ulang total cara mengajar atletik di sekolah dengan anggaran yang ya bisa dibilang hampir nol. Ini semua tentang kecerdikan, kreativitas, dan yang paling penting, semangat. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu konteksnya. Rencana pelajaran ini lahir bukan di sekolah dengan fasilitas mewah, tapi justru di tengah keterbatasan yang nyata. Sebuah tantangan mendasar yang dihadapi oleh banyak banget guru di daerah pedesaan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba deh bayangin sejenak, Anda jadi guru olahraganya. Nggak ada trek lari sintetis, nggak ada matras lompat tinggi, apalagi lembing profesional. Kira-kira apa yang bakal Anda lakuin? Menyerah? Atau cari cara lain? Pertanyaan inilah yang jadi titik awal dari semua ide-ide cerdas yang akan kita lihat sebentar lagi. Coba lihat deh, bedanya jauh banget kan? Di satu sisi, ada kondisi ideal yang mungkin kita sering lihat. Di sisi lain, ya inilah kenyataannya. Trek lari itu ya lapangan rumput atau tanah. Gawang lari, cukup pakai botol bekas. Lembing, sebatang bambu pun jadi. Ini bukan lagi soal kekurangan, tapi soal jeli melihat potensi pada hal-hal yang sering kita anggap sepele. Justru dari tantangan inilah lahir sebuah filosofi yang brilian banget. Ini bukan sekedar solusi sementara loh, tapi sebuah perubahan cara pandang yang mendasar dalam mengajar. Dan inilah intinya, bisa dirangkum dalam 3 kata sederhana. Atletik yang menyenangkan dan bermakna. 2 kata kunci ini, menyenangkan dan bermakna, adalah fondasi yang mengubah segalanya. Terus maksudnya apa sih dalam prakteknya? Artinya kita berhenti terobsesi sama angka di stopwatch atau meteran. Latihan yang membosankan diubah jadi permainan seru. Semangat anak-anak dibakar dengan kisah-kisah para juara, dan yang paling penting, menanamkan nilai-nilai karakter yang bakal mereka bawa seumur hidup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana filosofi ini diwujudkan dalam 3 cabang utama atletik, lari, lompat, dan lempar. Siap-siap ya, karena ini benar-benar cerdas. Kita mulai dari lari, tapi perhatikan deh temanya, lari menuju mimpi. Dari awal saja, aktivitas ini sudah dibingkai bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah perjalanan. Jadi, ini bukan lagi soal seberapa cepat kaki melangkah, tapi seberapa kuat tekad buat mengejar tujuan. Dan lihat contohnya, ini brilian banget. Daripada cuma bilang, ayo lari 10 putaran, guru ini menciptakan permainan lari berburu harta. Bayangin deh, anak-anak lari dengan semangat, nyari harta karun kayak daun atau batu. Tanpa mereka sadar, mereka itu lagi melatih teknik lari yang benar, sambil bersenang-senang. Keren kan? Terus peralatannya gimana? Lihat deh, garisnya pakai kapur, penandanya dari botol bekas. Tongkat estafet, cukup pakai kayu. Ini bukti nyata, kalau mau menciptakan pengalaman belajar yang kaya, yang dibutuhkan itu bukan uang, tapi imajinasi. Oke, dari lari kita geser ke modul kedua, yaitu lompat. Sekali lagi, temanya kuat banget. Lompat melampaui batas. Aktivitas ini langsung dikaitkan dengan ide untuk mengatasi rintangan dan menantang diri sendiri. Permainannya pun sangat imajinatif. Ada yang namanya lompat pulau. Lapangan yang tadinya biasa aja disulap jadi lautan yang penuh petualangan. Jadi para siswa nggak merasa lagi latihan melompat, mereka merasa lagi menjelajahi pulau-pulau terpencil. Teknik diajarkan lewat cerita, bukan instruksi yang kaku. Dan lagi-lagi kita lihat betapa minimalis peralatannya. Cukup kapur, area berumput buat mendarat, dan beberapa potong bambu atau batu. Semuanya tentang bagaimana kita melihat dan menggunakan apapun yang ada di sekitar kita. Modul terakhir adalah tentang melempar, dengan tema yang nggak kalah inspiratif. Lempar impian ke depan. Jadi tindakan fisik melempar itu dihubungkan dengan gagasan metaforis untuk mendorong tujuan dan cita-cita kita ke depan. Di sini, lewat permainan lempar sasaran, fokusnya bukan cuma asal lempar jauh, tapi juga akurasi dan strategi. Para siswa belajar teknik melempar yang benar, bukan karena disuruh, tapi karena mereka mau timnya menang. Ini secara alami menumbuhkan kompetisi yang sehat dan kerjasama tim. Dan ini mungkin bagian paling jenius dari semuanya. Gimana cara ngajarin lempar lembing tanpa lembing? Ya pakai bambu aja. Tolak peluru? Gampang. Tinggal buat bola dari kain yang diisi pasir. Ini adalah solusi do-it-yourself yang brilian untuk peralatan yang biasanya mahal dan rumit. Sampai di sini, kita udah lihat apa aja yang diajarkan.
Tapi sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa metode ini begitu luar biasa? Karena ini jauh lebih dari sekedar keterampilan fisik. Setiap sesi dirancang dengan struktur 3 bagian yang sangat cerdas. Selalu dimulai dengan motivasi lewat cerita, dilanjutkan dengan aktivitas inti berbasis permainan, dan ditutup dengan refleksi. Nah, kuncinya ada di bagian terakhir ini, refleksi. Disinilah pengalaman fisik tadi dihubungkan dengan pelajaran hidup yang berharga. Dan ini bukan sesi selingan yang sebentar loh. Guru ini mendedikasikan waktu yang sangat serius untuk setiap pertemuan. Berapa lama? 105 menit. Ya, 105 menit. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan holistik ini, jadi ada cukup waktu bukan cuma buat bermain, tapi juga untuk merenung. Jadi, inilah hasil akhirnya. Bukan sekedar siswa yang bisa lari lebih cepat atau melompat lebih jauh. Hasilnya adalah generasi muda yang belajar tentang kerja sama tim, keberanian, ketahanan, disiplin, dan sportivitas. Inilah pendidikan karakter yang sesungguhnya, yang lahir dari lapangan rumput sederhana. Pada akhirnya, rencana pelajaran ini berfungsi sebagai model universal. Ini adalah sebuah cetak biru untuk inovasi, bukan cuma dalam olahraga tapi dalam dunia pendidikan secara keseluruhan. Nah, inilah pelajaran terpenting yang bisa kita bawa pulang. Pengajaran yang hebat itu ternyata tidak diukur dari canggihnya fasilitas atau mahalnya peralatan. Ia lahir dari kecerdikan, dari semangat, dan dari kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan. Jadi saya ingin menutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Dalam tantangan kita masing-masing, entah itu di pekerjaan, di komunitas, atau di kehidupan pribadi, apa sih yang bisa kita bangun dengan apa yang sudah kita miliki saat ini? Karena seperti yang diajarkan oleh rencana pelajaran ini, inovasi sejati seringkali dimulai dari sana.